Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Laksono, Bapak Ibu narasumber, ada Pak Melki dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Pak Indra, anggota DJSN, dan Bapak Ibu peserta webinar pada sore hari ini. Pertama-tama, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa diberikan kesehatan dan tentu saja terima kasih kepada Prof. Laksono yang sudah mengundang kami dari BPJS Kesehatan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan webinar sore ini. Bapak Ibu sekalian, menarik memang dalam diskusi hari ini. Tadi ada beberapa disampaikan oleh moderator maupun tadi paparan dari Prof. Laksono kaitan dengan beberapa poin khususnya adanya disparitas pelayanan kesehatan, kemudian juga peran fraud Pemda, adanya PBI yang dianggap mensubsidi masyarakat yang lebih mampu. Mungkin izinkan sebenarnya saya ingin men-share dokumen, mudah-mudahan bisa, apabila tidak mungkin saya, baik. Bapak Ibu sekalian, kelihatannya belum bisa, ada gangguan ya. Jadi sebenarnya apa saja yang sudah kita terima, masyarakat terima dari program JKN ini, mungkin jangan kita melihat satu sisi saja, ada pelayanan yang belum, adanya disparitas pelayanan, adanya masih defisit, tapi sebenarnya dari dampak JKN terhadap pertumbuhan ekonomi ini sangat luar biasa. Salah satu kajian dari Dartanto dan rekan di LPM FEB UI, itu sudah ada jutaan masyarakat yang bisa tertolong dari jatuhnya ke jurang kemiskinan. Jadi ini ada datanya bahwa karena spending di kesehatannya yang semula sebelum adanya JKN menyebabkan dia menjadi jatuh miskin, ini bisa tertolong setelah adanya program JKN. Kemudian juga ada penelitian dari World Bank yang sebenarnya sangat bagus, ini slide-nya. Diperlihatkan sebelum dan setelah JKN, yaitu 2013 dan 2016 memang dilakukan riset tersebut, terlihat adanya dampak pengeluaran out of pocket yang jauh menurun, bahkan hampir tidak ada, sedikit sekali yang menyebabkan pengeluaran dari masyarakat dan jatuh ke garis kemiskinan ya. Kemudian yang berikut, tadi kalau kita bicara tentang disparitas pelayanan di rural dan urban, di pedesaan dan perkotaan, ada satu penelitian lagi, juga ini dari Dartanto dan rekan 2017, berkaitan dengan mengembangkan model mikrosimulasi yang melihat indeks Gini, ya, Gini rasio, yaitu ada sekitar jutaan 1,18 juta di 2015 yang menurun, artinya dampak dari JKN ini menyebabkan kesenjangan antara di perkotaan dan di pedesaan itu semakin kecil disparitasnya. Sehingga di dalam menurunnya indeks ini, maka kontribusi terhadap JKN cukup besar, di mana ketimpangan pendapatan dan juga peningkatan adanya kohesi sosial. Jadi beberapa penelitian-penelitian ini cukup membuktikan bahwa program JKN ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Data-data lainnya mungkin ini bisa saya lewat saja. Angka pemanfaatan pelayanan ini selama 5 tahun bisa lebih dari 1,5 juta, di mana perharinya ada 765.000 lebih layanan yang diterima. Kemudian sampai dengan posisi Juni, perkembangan peserta kita sudah mencapai 83% dari populasi, artinya tinggal 17% lagi populasi kita yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Ini kita base datanya adalah Dukcapil pada semester 2 2019. Kemudian yang harus kita perhatikan lagi adalah berkaitan dengan perbandingan antara revenue dan spending, pendapatan dengan pengeluaran di program JKN ini. Di mana dari pengeluaran itu 80% adalah di pelayanan rujukan dan hanya 20% di pelayanan primer. Padahal ini kita berharap peran pelayanan primer ini lebih ditingkatkan lagi agar pembiayaan di rujukan, artinya kalau promotif dan preventifnya jalan, masyarakat juga akan lebih sehat
ditingkatkan kebugarannya sehingga tidak harus mendapat pelayanan kerujukan dengan penyakit yang lebih berat dan juga tentu saja akan berdampak kepada pembiayaan JKN. Jadi di sini masih ada rendahnya pengeluaran untuk promosi kesehatan dan kegiatan pencegahan penyakit. Tentu saja kita di BPJS tidak bisa sendiri untuk menyelenggarakan program promotif preventif ini. Tentu dari Kemenkes dan juga peran Pemda seharusnya ini bisa ditingkatkan untuk program promotif preventif ini. Yang berikut tadi juga Pak Indra sudah banyak menyampaikan bahwa JKN ini prinsipnya ada asuransi kesehatan sosial, di mana WHO juga menyampaikan bahwa asuransi kesehatan sosial ini adalah mengumpulkan risiko kesehatan peserta di satu sisi, sementara di sisi lain ada kontribusi iurannya, baik itu dari individu, dari badan usaha maupun dari pemerintah itu sendiri. Jadi adanya, kalau tadi istilah Prof. Laksono adalah one pool gitu ya. Karena memang prinsip dari asuransi sosial adalah law of the large number. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan kembali apabila nanti adanya kompartemen-kompartemen, karena risk pooling-nya menjadi one big pool ini nanti menjadi terkendala. Yang perlu ditingkatkan lagi adalah memastikan pelayanan bermutu dan terjangkau ini sesuai dengan Undang-Undang 40 adalah kebutuhan dasar kesehatan, di mana kita harus mungkin meredefine lagi benefit package dari JKN, terutama juga kelas standar yang saat ini sebenarnya di Perpres 64 ini sudah diamanahkan untuk bisa diselesaikan paling lambat Desember 2020 ini. Jadi kami berharap sekali memang nantinya dengan meredefine benefit package sesuai dengan pelayanan dasar kesehatan, nantinya akan ada costing kembali dan pembiayaan ini bisa diperhitungkan dengan baik. Kemudian untuk akses pelayanan, untuk pencapaian universal health coverage sebenarnya ada 3 kata kunci. Yang pertama adalah untuk semua orang, dan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, bahwa setiap orang berhak atas pelayanan kesehatan. Saat ini tadi sudah saya sampaikan kita baru 83%, atau alhamdulillah sudah 83% ya, artinya 17% lagi masih menjadi PR kita. Apakah dia sudah tercover dengan asuransi komersial? Kita belum tahu ya. Yang kita khawatirkan adalah beliau-beliau yang 17% ini belum punya coverage, tapi juga belum terdata sebagai masyarakat yang harus tercover oleh program pemerintah dalam pembantuan iuran. Ini yang harus kita cermati bersama. Yang kedua adalah akses. Tadi juga Prof. Laksono sudah sampaikan, untuk akses ini belum merata. Artinya fasilitas kesehatan, Paskes, Nakes ini juga harus betul-betul mempunyai standar yang sama, kemudian juga tersebar merata di seluruh Indonesia, agar akses layanan ini bisa dicapai oleh manfaat yang dicapai oleh seluruh peserta. Kemudian bagaimana quality health services, artinya kualitas layanan kesehatan. Sementara ini BPJS melakukan survei kepuasan peserta maupun kepuasan Paskes setiap tahunnya, dan memang alhamdulillah indeksnya terus-menerus menaik. Tentu saja ini berdasarkan data yang ada di kami, dan juga survei ini dilakukan sampling di seluruh cabang. Namun demikian mungkin perlu juga dilakukan secara komprehensif oleh lembaga lainnya. Kami juga melakukan yang namanya pada saat setelah keluar itu ada exit poll, di mana setiap pelayanan masyarakat yang sudah mendapatkan layanan itu kita survei kepuasannya. Dan yang terakhir adalah tidak adanya finansial yang harus ditanggung. Mungkin itu beberapa hal yang menjadi tantangan. Yang pertama adalah tadi besaran iuran dan kolektabilitas iuran. Ini besaran iuran harus sesuai dengan perhitungan aktuaria, kemudian kolektabilitas iuran, terutama di kami masih ada PR di PBPU yang belum optimal, saat ini sekitar 62-63%, sementara yang lain sudah di atas 90%. Kemudian tadi kepesertaan di middle missing, masih ada middle missing problem, yaitu masyarakat mampu, yang sehat, dan produktif yang belum ikut di dalam program kami.
tantangan berikutnya adalah tingkat morbiditas dan transisi demografi. Saya rasa ini selaras dengan peningkatan rate utilisasi yang terus-menerus masih meningkat. Artinya kebutuhan masyarakat atas layanan kesehatan ini masih terus dibutuhkan. Untuk perbaikan regulasi, waktu saya sudah habis, saya sedikit saja. Mungkin kita perlu tadi beberapa hal peran di pasal 22 Undang-Undang 40 itu bahwa luasnya manfaat dan juga urun biaya, betul Pak Indra, itu belum ada implementasinya, padahal itu sudah diamanahkan di dalam Undang-Undang 40 pasal 22. Kemudian di pasal 23 itu tentang kelas standar, tadi juga di pasal 19 tentang kebutuhan dasar kesehatan. Kemudian di pasal 24 ini mengenai sistem kendali mutu kendali biaya, memang sudah ada TKMKB, tim kendali mutu kendali biaya, tapi mungkin juga perlu adanya kewenangan yang penuh BPJS untuk melaksanakan pengembangan sistem pelayanan kesehatan dan sistem kendali mutu sesuai pasal 24, di mana kita bisa mengembangkan sistem pelayanan kesehatan dan sistem kendali mutu kendali biaya sebagai active purchaser, ya, strategic purchaser. Kemudian juga ada satu hal juga yang sedang dibahas oleh DJSN adalah irisan antara JKN dengan JKK, terutama adalah penyakit akibat kerja dari yang diselenggarakan oleh BPJS-TK. Karena selama ini sebelum tegak diagnosa penyakit akibat kerja, ini masih menjadi beban JKN atau menjadi beban dispute. Jadi harus ada kebijakan khusus nantinya untuk penyakit akibat kerja yang belum tegak, apakah ini akan dibiayai oleh JKN atau JKK BPJS.